Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Kita masuk pada kajian kitab Safinatun Najah berikutnya. Sebelum kita buka kajian kita pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada penulis kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita. Semoga kajian kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. على أرواح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والمؤلفين المصنفين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا، وإلى روح شيخي ومربي روحي كإمام الزبير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Kajian kita pada sore hari ini kita masuk pada pembahasan tentang masalah rukun-rukun salat. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Iku sab'ata asyara iku ana 17. Jadi kemarin sebelumnya sudah saya sebutkan, sudah pernah saya singgung bahwasanya di dalam salat ini ada yang namanya sesuatu atau amal-amal yang wajib harus dilakukan, dan ada amal-amal sesuatu amaliyah yang sunnah untuk dilakukan. Yang wajib harus dilakukan itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan syarat dan ada yang disebut dengan rukun. Sementara yang sunnah untuk dilakukan itu terbagi menjadi dua juga, ada yang namanya al-ab'ad, ada yang namanya al-hayat. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya sholat itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Di amaliyah dalam sholat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib tadi saya sebutkan ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Yang namanya rukun itu apa? Rukun itu adalah maka nadakhilan fil mahiyah, yaitu sesuatu yang masuk kategori masuk dalam hakikat sesuatu. Jadi sesuatu yang itu merupakan juz'un, bagian daripada sesuatu yang lainnya. Misalnya gini, contohnya adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu merupakan amaliyah, suatu amaliyah yang merupakan juz atau bagian daripada sholat. Sehingga sholat itu tidak bisa menjadi sah kecuali jikalau ada bacaan Fatihah. Berarti Fatihah ini adalah rukun, karena dia itu merupakan juz'un, merupakan bagian daripada yang namanya sholat. Jadi juz'un yang dakhilun fis sholat. Jadi sesuatu yang masuk dalam bagian sholat. Maka hakikatus sholah atau mahiyatus sholah itu ada bagiannya berupa Fatihah. Itu contoh seperti itu. Adapun yang namanya syarat itu adalah makana kharijan anha wa mustamirran fiha, yaitu sesuatu yang sebenarnya itu tidak merupakan bagian daripada sholat. Jadi dia itu amrun yang khariji, sesuatu yang di luar sholat, tetapi sesuatu tersebut itu mustamirran fiha, harus selalu ada ketika
dalam sholat. Misal contohnya seperti ini, wudhu, ya, wudhu itu merupakan amrun yang kharijun an hakikatis sholat. Karena hakikatnya sholat itu tidak ada namanya wudhu. Tetapi wujudul wudhu itu harus mustamirun, yaitu at-taharah. Jadi at-taharah itu harus mustamirun fi sholat. Jadi praktek taharah berupa wudhu maupun mandi itu kharijun an hakikatis sholat. Jadi ketika kamu ditanya definisi sholat itu apa, maka tidak ada yang namanya wudhu nggak masuk. Dia wudhu tidak masuk dalam hakikatus sholat. Tetapi yang namanya sholat itu harus ada yang namanya toharoh. Jadi toharoh itu harus mustamirun fis sholat. Itu namanya syarat. Maka ketika seperti itu, ya, syarat itu adalah sesuatu yang harus mutaqaddimun ala sholat. Harus mendahului sholat dan dia harus selalu ada ketika dalam sholat. Misal tadi toharoh itu harus dilakukan mutaqaddimun sebelum sholat. Tetapi toharoh itu harus selalu ada di dalam sholat. Nah, ini namanya syarat. Yang sunnah itu ada yang ab'ad, ada yang hay'ah. Ya. Apa itu yang hay'ah? Apa itu yang ab'ad? Ab'ad adalah ma yujbaru bisujudis sahwi, yaitu sebuah sunnah, amaliyah sunnah yang jikalau tidak bisa dilakukan maka harus diganti yujbar, ya, yujbar itu artinya diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang namanya hay'ah itu adalah ma'adal ab'ad atau ma la tujbaru bisujudis sahwi, yaitu amaliyah sunnah yang tidak yang tidak harus ditambal, diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Baik. Maka seseorang yang hendak melakukan sholat, setiap orang mukallaf yang hendak melakukan sholat, maka dia itu wajib untuk belajar syurutus sholat dan wajib untuk belajar arkanus sholat. Jadi wajib untuk belajar syurutus sholat dan wajib untuk belajar arkanus sholat. Agar dia bisa tahu ini mana syaratnya dan mana yang rukunnya, itu harus tahu. Terus kemudian apa perbedaan antara arkan atau rukun dan furud? Kenapa kalau dalam wudhu kemarin musannif mengatakan furudul wudhu tapi tidak mengatakan arkanul wudhu? Sementara di dalam sholat ini musannif mengatakan arkanul wudhu, tidak arkanus sholat, bukan mengatakan furudus sholat. Apa perbedaan dari keduanya? Kenapa ketika dalam sholat memilih arkanus sholat tapi ketika dalam wudhu memilih furudul wudhu? Padahal kedua-duanya, baik furudul wudhu itu adalah juz'un mimmahiyatil wudhu, ya, merupakan bagian daripada hakikatnya wudhu. Sama yang namanya arkanus sholah itu adalah juz'un min hakikatis sholah. Lalu perbedaan keduanya apa? Di sini dijelaskan bahwasanya dalam syarahnya Syekh Nawawi Banten juga dijelaskan bahwasanya yang namanya rukun, ya, yang namanya rukun itu sesuatu yang la yajuzu tafriquha, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi harus dilakukan seketika itu juga. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu rukun itu dipisah, ini dilakukan sekarang, yang satunya lagi dilakukan nanti, nggak bisa. Yang namanya rukun itu harus dilakukan seketika itu juga. La yajuzu tafriquha, tidak boleh untuk dipisah-pisah. Misal gini, jenengan sholat, misalnya Fatihahnya dilakukan pada awal, kemudian setelah itu ditinggal jagong dulu, ngobrol dulu, baru kemudian setelah itu melakukan misalnya sujud. Itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan seketika itu juga. Jadi sholat harus dilakukan seketika itu juga. Tidak boleh rukun-rukunnya, juz-juznya itu dipisah-pisah amaliyahnya. Jadi melakukannya harus seketika itu juga. Berbeda dengan yang namanya furudul wudhu. Furudul wudhu itu bisa sampai lakukan mufarroqah, dilakukan secara terpisah-pisah itu bisa. Misalnya sampai basuh wajahnya itu di daerah sayung misalnya, kemudian membasuh tangannya di daerah Morosari misalnya. Jadi berpindah tempat, jadi dipisah-pisah, tidak langsung. Nah itu selama di situ tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhunya, ya tetap sah. Sah, dan selama orangnya bukan daimul hadas, tetap hukumnya sah, ya, tidak masalah, tetap dikatakan wudhu walaupun terpisah
bisa. Maka di dalam wudhu dikatakan furud karena furud itu bisa dipisah-pisah. Sementara di dalam sholat dikatakan arkan karena rukun tidak bisa dipisah-pisah. Baik, sekarang kita masuk. Nah, rukun ini terbagi menjadi 4 atau 5 kriteria. Jadi kalau kita melihat daripada hitungan musannaf nanti yang bakal disebutkan semuanya, itu rukun ini terbagi menjadi 5 kriteria. Satu, ada yang namanya arkan al-qalbiyah. Jadi al-arkan al-qalbiyah, yaitu rukun-rukun yang sifatnya itu hati. Contohnya apa? Contohnya seperti niat. Niat itu merupakan bagian daripada al-arkan al-qalbiyah. Jadi al-fi'lul qalbi, yaitu perbuatan hati. Ada juga yang namanya al-arkan al-qauliyah, yaitu rukun-rukun yang bersifat ucapan. Jadi ucapan seseorang, maka harus ada didengar. Yaitu apa? Ada 5, yaitu 1 takbiratul ihram nanti, kemudian kedua membaca Fatihah, terus ketiga membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW nomor 4, setelahnya yaitu membaca salam. Terus ada juga yang namanya rukun fi'li atau al-arkan al-fi'liyah, yaitu apa? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, terus kemudian julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, lalu kemudian al-julusul akhir, yaitu duduk pada tahiyat terakhir. Ya, duduk pada tahiyat terakhir. Terus ada yang namanya al-arkan al-i'tibariyah. Jadi rukun-rukun yang di situ dianggap harus ada. Walaupun sebenarnya itu hanya memperpanjang yang namanya sebuah rukun. Apa al-arkan al-i'tibariyah itu? Yaitu tumakninah. Jadi tumakninah itu dianggap harus ada, ya harus ada sebagai apa ya? Dengan cara memperpanjang sedikit waktu rukun tadi. Misalnya tumakninah di dalam berdiri, ya udah, berarti berdirinya diperpanjang sedikit. Atau tumakninah fil rukuk misalnya. Maka rukuknya setelah dia merukuk membaca sedikit, setelah semua anggota tubuhnya itu benar-benar apa ya, benar-benar madep tenan, apa namanya itu sesuai dengan definisi rukuk. Setelah itu kemudian dia tambah sedikit biqadri subhanallah. Menurut satu pendapat itu biqadri subhanallah, dengan kadar ucapan subhanallah, Terus ada yang namanya al-arkan al-ma'nawiyah. Itu al-arkan al-ma'nawiyah, yaitu rukun-rukun yang bersifat ma'nawi. Yaitu apa? Tartib. Karena memang tidak ada wujudnya, benar nggak ada wujudnya ya. Baik, saya lanjutkan. Al-awwalu utawi yang pertama iku an-niyatu iku niat. Yang pertama, rukun pertama itu adalah niat. Di sini dalilnya adalah satu dari ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, lan ora diperintah sapa iki mau menungso illa liya'budu, kecuali padha nyembah supaya nyembah sapa al-insan Allah ing Gusti Allah. Mukhlisina hale padha mengikhlaske, padha murnekake sapa menungso lahu maring Allah adina ing agama. Di sini Imam Mawardi mengatakan wal ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini artinya adalah niat. Jadi niatnya harus benar. Nah, ini yang namanya an-niyah. Terus kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi yang namanya amal, sahnya suatu amal itu binniyati, kelawan beberapa niat. Di sini Imam Syafi'i menafsirkan innamal a'malu binniyat dengan tafsiran innama sihhatul a'mali binniyat, yaitu sahnya amal itu binniyat. Karena apa? Karena suatu amal itu ya, misalnya kalau kita katakan tidak menyimpan kata-kata sihah, hanya sekedar amal saja, maka bentuk praktek sholat, amaliyah sholat itu ya ada. Walaupun misalnya nggak niat pun, misalkan orang jengklat-jengklit, rukuk, sujud, i'tidal, tanpa niat pun juga ada. Maka yang membedakan apakah sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai ibadah atau tidak, itu ada pada niatnya. Maka Imam Syafi'i
menafsirkan innama sihhatul a'mal itu dengan menafsirkan hadis innamal a'malu dengan innama sihhatul a'mal. Karena namanya sihhah, ya namanya sah, itu akrob, lebih dekat kepada hakikatul a'mal. Karena amal itu sebelum disifati dengan sifat sempurna, maka dia disifati dengan sifat sah terlebih dahulu. Ini tentunya berbeda dengan penafsiran daripada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah menafsirkan innamal a'malu binniyat dengan tafsiran innama kamalul a'mal, yaitu sesungguhnya sempurnanya amal, bukan innama sihhatul a'mal, bukan innama sihhatul a'mal. Baik. Terus niat itu nanti akan berbeda-beda. Ya, niat itu berbeda-beda ketika dalam sholat tuh niat berbeda-beda. Maka kalau dalam sholat fardu, ini perlu diperhatikan, dalam sholat fardu itu ketika seseorang itu kok niat, maka di situ niatnya itu harus minimal menyebutkan atau ada khotrah, ada kerentek, ada keinginan 3 hal. Yang pertama yaitu qasdu, ada keinginan untuk melakukan sholat. Yang kedua itu adalah yang namanya at-ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan sholatnya itu sholat apa. Sholat zuhur kah, sholat asar kah, atau sholat maghrib kah. Jadi harus jelas, harus muayyan, jelas, dita'yin, ditentukan sholatnya sholat apa. Setelah itu harus menyebutkan yang namanya al-fardiyah, yaitu menyebutkan fardu. Maka kalau seperti itu cukup misalnya dengan ucapan, ini ucapan. Jadi bukan berarti maknanya ucapan lesan itu cukup, enggak. Niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Hanya saja di dalam lesan ini disunnahkan untuk mengucapkan dengan lesan karena lesan itu yusa'idul qalba. Kemarin sudah kita bahas dalam fasal wudu ya. Fungsi atau hikmah kenapa lesan juga disunnahkan itu adalah li'annal lesan yusa'idu al-qalba. Lesan itu akan membantu qalb hati. Maka cukup misalnya dengan jenengan mengatakan, misalkan niatnya seperti ini, usolli itu merupakan bentuk daripada qasdu. Jadi merupakan pengejawantahan qasdu itu dengan kata usolli. Fardhu itu namanya fardiyah, az-zuhri itu namanya at-ta'yin. Jadi 3 ini misal seorang usolli fardhu zuhri itu yakfi, itu sudah cukup. Maka dan yang perlu difahami lagi, niat itu bukan kok menerjemahkan pelafalannya itu bukan. Ini salah paham banyak. Jadi dikiranya niat itu menerjemahkan dalam hati lafal yang dia baca, bukan. Jadi niat itu dalam hati kita kerentek untuk melakukan sholat fardu maghrib, itu namanya niat, dikerentek ke dalam hati, keinginan kita dalam hati itulah namanya niat. Jadi bukan kok terjemahannya itu bukan terjemahan itu ya. Kalau dalam sunnah dilihat, kalau sunnahnya kok di situ zatul waqt atau zatus sabab, ya maka tinggal qasdu dan menyebutkan sebabnya atau qasdu dan waktunya. Misalnya usolli sunnatad duha, utawa misalnya usolli qabli atau zuhur, misalnya itu cukup ya, cukup seperti itu. Kalau sunnahnya kok sunnah mutlak, maka cukup hanya mengatakan usolli atau ada keinginan dalam hati untuk sholat, cukup dengan usolli, saya sholat, Allahu Akbar, cukup seperti itu. Baik. Terus kemudian atsani utawi sing nomor 2 iku takbiratul ihrami, iku takbiratul ihram. Yang nomor 2 yaitu takbiratul ihram. Ini dalilnya karena hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkata kepada orang yang orang yang istilahnya terkenal dalam bahasan hadis dan bahasa fikih itu adalah al-musi' salatahu, orang yang jelek dalam melakukan sholat. Ini saya lupa siapa ya sahabat yang jelek atau salah dalam melakukan sholat. Di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau Kanjeng Nabi berkata, idza qumta ila sholati fakabbir. Jikalau engkau itu sudah berdiri
untuk sholat, ila sholati fakabbir, maka bertakbirlah. Ini namanya disebut dengan takbiratul ihram. Dalam sebuah hadis lain kanjeng Nabi dawuhan miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholati al-wudu, kunci daripada suatu al-wudu. Wa tahrimuha, dan apa namanya itu takbiratul ihramnya sholat itu at-takbir. Wa tahliluha, dan untuk lepas keluar dari sholat at-taslim, dengan salam. Jadi disinilah kemudian dari hadis ini kemudian takbir di sini disebut dengan takbiratul ihram. Disebut dengan apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut seperti itu? Karena segala sesuatu ketika seseorang itu kok sudah takbiratul ihram, maka segala sesuatu yang sebelumnya itu halal, itu hukumnya menjadi haram. Misalnya makan halal, makan ayam halal, minum es jus halal. Terus kemudian berbicara halal. Sebelumnya halal semua, tapi ketika seseorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka segala sesuatu tersebut yang asalnya sebelumnya itu halal itu menjadi haram. Itu menjadi haram. Baik. Terus kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus menggunakan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian karena apa? Karena dalilnya kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi dawuhan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, ya. Maka di sini jelas sekali bahwasanya apa ya? Kanjeng Nabi takbirnya yang menggunakan Allahu Akbar, menggunakan Allahu Akbar. Baik. Bagi orang yang mampu, minimal yang namanya takbiratul ihram itu harus didengarkan oleh telinga orang tersebut. Jadi takbiratul ihram itu harus didengarkan oleh telinga orang itu. At-talaffuz bi takbiratul ihram itu harus minimal didengar oleh dirinya sendiri. Ya, didengar oleh dirinya sendiri. Ini tentunya berbeda jikalau orang tersebut itu bisu, ya. Kalau orangnya itu kok bisu, maka cukup dia itu menggerak-gerakkan lesannya saja dengan takbir. Adilnya saya digerakkan entah gimana ya, wallah alam, saya nggak tahu orang bisu. Maka cukup dia menggerakkan lesannya dengan apa? Dengan takbir. Karena apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Karena memang sesuatu yang mudah itu tidak bisa digugurkan dengan adanya sesuatu yang sulit. Dalam artian bagaimana? Jikalau memang orang yang bisu itu kesulitan untuk mengucapkan, melafalkan takbir, maka dia cukup dengan cara menggerak-gerakkan lesannya untuk apa? Untuk takbir. Cukup dengan menggerakkan lesannya untuk takbir. Baik. Terus di sini juga seseorang wajib untuk belajar yang namanya ilmu tentang takbiratul ihram. Ya, karena takbiratul ihram dalam suatu hukumnya wajib. Jikalau dia tidak menemukan orang yang mengajari caranya untuk membaca takbiratul ihram, maka dia wajib untuk pergi mencari guru yang bisa mengajari takbiratul ihram, ya. Ini dimulai sejak dia itu apa? Tamyiz. Dimulai sejak dia apa? Tamyiz. Ada yang mengatakan menurut Imam Romli dimulainya sejak dia balik, bukan semenjak dia tamyiz. Sebentar ya. Nanti di belakang pada fasal nanti Mas ada pembahasan sendiri ya tentang niat. Terus kemudian juga nanti dibahas dalam fasal tersendiri. Juga nanti tentang syurutu takbiratul ihram juga ada. Nanti akan dibahas semua insyaallah di situ dengan lebih detail lagi. Ini kita singkat saja. Thayyib. Jadi seseorang musalli
Itu di sini dalam ketika masuk sholat, ia masuk melalui dua rukun dan satu kesunahan. Dua rukun yaitu niat dan takbiratul ihram. Nah, satu kesunahannya yaitu dengan cara mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di situ kedua tangannya itu berbanding lurus dengan pundaknya. Jadi Allah Akbar berbanding lurus dengan pundaknya. Terus kemudian jari-jari telunjuk tengah itu berbanding lurus dengan bagian atas telinganya. Kemudian jempolnya itu berbanding lurus dengan bagian bawah bawah telinga ini yang ini yang biasa kalau cewek dipakai anting-anting itu. Tapi tidak harus nempel, nggak harus nempel. Yang penting lurus gitu aja seperti itu. Ini semua karena memang hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dalam riwayatnya Ibnu Umar, Kanjeng Nabi dawuhan Ibnu Umar meriwayatkan anan nabiyya kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi hina yukabbir. Jadi Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangannya berurutan atau hadwa itu maknanya berbanding lurus dengan kedua pundaknya hina yukabbir ketika beliau takbir. Terus kemudian juga disunnahkan setelah membaca takbir Allahu Akbar disunnahkan untuk membaca doaul iftitah. Doaul iftitah. Di sini ada beberapa syarat disunnahkannya membaca doa iftitah. Yang pertama yaitu syaratnya sholatnya bukan sholat jenazah. Ya, syaratnya sholatnya bukan sholat jenazah. Yang kedua, sholatnya tidak dilakukan pada waktu yang hampir habis. Jadi waktunya sudah mendekati habis. Misalnya kalau sholat asar kok sudah mau mendekati maghrib, ya maka tidak disunahkan lagi untuk doa iftitah. Terus kemudian jikalau dia seorang makmum, syarat nomor 3, jikalau dia seorang makmum, maka dia tidak boleh makmum yang khawatir nanti akan ketinggalan membaca Fatihah jikalau dia itu membaca doa iftitah. Ya, jadi misalnya dia makmum, saya makmum misalnya makmum pada si fulan, kemudian salah masuk sholat Allahu Akbar, kalau saya membaca doa iftitah, pasti nanti saya akan ketinggalan sebagian Fatihah karena nanti imam akan rukuk sehingga mau tidak mau saya harus mengikuti imam. Maka ketika seperti itu lebih baik saya tidak membaca doa iftitah, tidak disunahkan lagi bahkan ya. Terus nomor 4 makmum tidak menemui imam dalam selain rukuk. Misalnya gini, saya mau jamaah, kemudian imam saya ternyata sudah dalam posisi rukuk atau dalam posisi i'tidal. Dia tidak lagi sedang berdiri. Maka ketika seperti itu, ketika saya mau jamaah langsung, jadi misalnya kok ketika imam sudah rukuk atau imam sudah i'tidal, itu kan kita boleh. Bahkan lebih baik itu kita langsung takbiratul ihram, langsung udah masuk pada sholat. Walaupun imam sedang i'tidal atau sedang rukuk, langsung aja masuk pada sholat. Maka ketika seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kita tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Jadi misalnya si fulan imam sudah i'tidal, maka saya takbir Allahu Akbar, ya udah langsung saya ikut i'tidal. Maka ketika saya ikut i'tidal, saya tidak lagi disunnahkan untuk membaca doaul iftitah. Terus yang nomor 5 yaitu ketika jadi saya ingin sholat, jadi syarat nomor 5 itu saya belum membaca ta'awud atau membaca qiraah, membaca Fatihah. Makanya jikalau misalkan saya takbir Allahu Akbar, kemudian saya lupa langsung saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa langsung baca seperti itu. Maka lalu saya ingat, oh iya, saya belum baca doa iftitah. Maka saya sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Jadi enggak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Baik. Doa iftitah banyak, ada yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seperti itu juga ada. Satu lagi yang nambah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang nambah Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Ada lagi yang doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya kama ba'ata baina masyriq wal maghrib. Panjang ya. Ada banyak macam-macam doa iftitah. Mau baca ini monggo, mau baca itu juga
juga monggo, terserah, itu adalah amalia sunnah. Kalau mampu baca semua juga tidak apa-apa. Toyib. Kemudian yang nomor tiga. Asalisu utawi sing nomor telu iku al-qiyamu iku ngadeg. Rukun nomor tiga itu adalah berdiri. Ini sesuai dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, wa qumu, berdirilah kalian semua lillahi kepada Allah, qanitina hale pira-pira wong sing ibadah. Jadi di sini Allah memerintahkan orang yang beribadah, musallin, salat itu dengan kondisi apa? Berdiri. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat Imran ibn Husain, ketika sahabat Imran bin Husain ini wadul kepada Kanjeng Nabi tentang penyakit bawasir. Lalu kemudian Imran bin Husain bertanya pada Kanjeng Nabi tentang sholatnya bagaimana. Maka Kanjeng Nabi dawuhan, sholli qaiman, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa'il lam tastati, jika kamu tidak mampu, faqa'idan, maka kamu boleh sholat dalam kondisi duduk. Fa'il lam tastati' fa'ala junubin, maka jika kamu tidak mampu lagi, fa'ala junubin, maka fa'ala jambin, fa'ala jambin, maka boleh sambil tidur bersandarkan kepada lambung. Lambung itu kayak perut ya, berarti perut bagian samping, namanya jambun, lambung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Nasai mengatakan fa'il lam tastati' fa mustalqiyan. Ditambah lagi, kalau kamu tidak mampu dengan pada lambung, fa mustalqiyan, maka kamu boleh duduk atau boleh tidur terlentang. Lalu Kanjeng Nabi dawuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut atau membebani seorang jiwa illa wus'aha, kecuali kadar kemampuannya, an-nafas. Jadi kalau tidak mampu ya sudah. Ini namanya rukhsasus syariah. Ini rukhsahnya daripada apa? Syariat. Jadi sholat tetap wajib, kondisinya bagaimanapun tetap wajib. Baik. Terus yang namanya al-qiyam, berdiri itu bagaimana? Qiyam itu adalah wuquful musalli ala qadamaihi wa thubutuhuma fi mawqifihi ma'a nasbi 'idhami dhahrihi. Yaitu wuquful musalli, berdirinya orang yang sholat ala qadamaihi, di atas kedua telapak kakinya. Jadi berdiri di atas kedua telapakan kakinya. Ini maksudnya ngadeg berdiri ya. Wa thubutuhuma, dan tetapnya ikilah mau qadamaihi, tetap fi mauqifihi, di tempat berdirinya. Ma'a nasbi 'idhami dhahri, besertaan dengan meluruskan tulang-tulang punggungnya. Jadi walhasil ya seperti yang Anda ketahui selama ini, yang namanya berdiri ya seperti itu. Namanya berdiri ya seperti itu, ya seperti praktek yang sudah ada. Maka dulu Kanjeng Nabi itu ya suatu ya gampang. Kamu pengen tahu cara sholat? Ya udah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kamu sholat seperti saya sholat. Udah dilihat. Jadi kamu lihat saya sholat bagaimana, ya itu tiru. Jadi Kanjeng Nabi cuma gitu saja. Enak. Nggak perlu berteori seperti ini. Jadi kamu lihat Kanjeng Nabi, udah selesai. Sebenarnya ngajari sholat paling penak tuh ya gitu. Jadi sampean punya anak kecil, nggak usah pakai definisi yang jelimet seperti ini. Anak kecil cukup sampean ajak ke musola, ke masjid, tentunya kalau dalam kondisi normal ya. Kalau seperti ini ya lihat-lihat masjid dan musolanya dulu. Ya. Atau sampean ajak ajak sholat di rumah lah, berjamaah. Udah, anak kamu ajari, wes cong nang kamu lihat saya sholat bagaimana, ikuti. Nah ini loh, ini tata cara pengajaran dengan praktek langsung. Oh ini luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus disunnahkan ketika berdiri itu antara telapak kaki satu kanan dan kiri itu diberi jarak renggang itu 1 kila. 1 kila, shibrin, qadra shibrin ya. Itu ada nanti sebagian orang itu yang karena ingin menempelkan mata kaki satu dengan mata kaki temannya, itu kadang sampai jarak antara satu kaki dengan kakinya satu dia dan dengan kaki yang lainnya tuh lebar sekali. Lebar sekali. Baik. Terus di sini disyaratkan juga berdirinya itu punggungnya itu diusahakan punggungnya itu tegak. Tadi ada dikatakan ma'a nasbi 'idhami dhahrihi,
bersertaan dengan menegakkan tulang-tulang geger, tulang-tulang punggung. Maka jikalau seseorang itu kok berdiri, dia mampu berdiri, maka usahakan berdirinya itu tidak apa ya, tidak mendekati posisi rukuk, ya, mendekati posisi rukuk. Maka jikalau seseorang di situ kok berdiri, tapi berdiri dia itu lebih dekat kepada posisi rukuk, jadi posisi minimalnya rukuk. Jadi berdirinya gimana ya? Minimal rukuk itu mungkin rada jeglek gitu mungkin ya. Jadi ada rada merkungkung gitu ya. Allah alam ini harus ada gambarnya ya. Jadi mendekati posisi akol rukuk maka tidak sah. Jadi harus lebih tegak, harus lebih tegak. Atau dia berdirinya tuh ndoyong ke arah kanan atau ndoyong ke arah kiri misalnya, sehingga yang praktek seperti itu tidak dikatakan berdiri, itu pun juga nggak boleh, tidak sah ya. Terus tidak masalah jikalau misalnya seseorang itu bisa berdiri jikalau dia itu bersandar pada sesuatu, misalnya dia bersandar pada tembok atau berpegang kepada tongkat teken atau bersandar kepada cagak misalnya. Sekiranya tembok, cagak atau tekannya itu, tongkatnya itu jika dihilangkan dia akan jatuh. Itu enggak masalah. Ya tetap hukumnya seperti itu apa? Hukumnya seperti itu sah. Hukumnya seperti itu sah. Baik. Terus misalkan ada orang yang memang tidak mampu berdiri. Jadi dia itu bungkuk. Jadi dia bungkuk. Misalkan dia tidak mampu berdiri dan dia hanya mampu bungkuk. Jadi dia mampunya berdiri ya seperti bentuk orang yang sudah apa? Sudah rukuk. Dia nggak mampu untuk lebih dari itu, nggak mampu. Karena memang mungkin dia sakit atau sudah tua misalnya. Jadi dia tidak mampu untuk seperti itu. Terus bagaimana? Ya udah, berdiri semampunya seperti itu. Nanti kalau mau rukuk, kalau bisa ditambahi lebih apa merkungkung lagi, lebih ke bawah lagi ya ditambahi. Ya, tambahi. Kalau tidak mampu, misalnya dia mampunya seperti itu, jegegek seperti itu, tidak mampu berdiri tegak juga nggak mampu, terlalu tambah merkungkung lagi ke bawah lagi juga tidak mampu. Ya, dia mampunya seperti itu. Maka kalau dia tidak mampu berdiri tegak, nggak mampu, merkungkung ke bawah nggak mampu, maka apa? Bagaimana? Dia cukup diam ya, setelah dia membaca Fatihah, jadi dia berdiri dengan kayak bentuk rukuk itu, kemudian dia membaca Fatihah ya, baca Fatihah, setelah itu dia diam sekadar di situ dia melakukan rukuk. Jadi dia diam meneng dalam waktu seukuran dia itu melakukan rukuk dengan penuh ketenangan, dengan penuh tumakninah. Setelah itu dia tambah diam lagi, ya, dia tambahin diamnya lagi, sekadar dia melakukan apa namanya itu iktidal bersamaan dengan tumakninahnya. Nah ini menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haytami, Menurut pendapat yang lainnya, jikalau memang dia itu bungkuk seperti itu, tidak bisa berdiri dengan tegak, maka cukup dia itu melakukan isyarat dengan kepalanya. Jadi tidak dengan diam seperti itu, tidak seperti pendapatnya Ibnu Hajar, tidak, tapi dengan cara memberi isyarat dengan kepalanya. Mungkin ketika rukuk dia kepalanya diturunkan, mungkin ya didingkok lebih. Ketika iktidal diberdirikan lagi. Atau kalau tidak mampu lagi berdiri, isyarat dengan apa namanya, dengan kelopak mata. Nah, dengan matanya. Nah, terus kemudian kalau tidak mampu semua ya udah berarti dengan apa? Dengan hati. Gimana lagi yang tidak mampu semuanya. Baik. Terus dikatakan alal qadiri ing atase wong sing mampu berdiri ya. Baik berdiri dengan sendirinya atau dia berdiri mampu dengan orang lain. Yaitu dia mampu berdiri dengan dibantu orang lain. Maka dia harus meminta bantuan orang lain. Misalnya dia bisa berdiri jika dipegangi oleh anaknya. Ya udah, dia harus meminta bantuan kepada anaknya untuk membantu dia sholat dalam kondisi berdiri. Atau kalau dia tidak menemukan anaknya, dia ada yang membantu tapi dengan membayar ujroh misil. Ya udah, kalau dia mampu mempunyai duit banyak, ya udah
dia diwajibkan untuk kemudian membayar orang tersebut untuk membantu dia berdiri. Selama ongkos yang dikeluarkan itu adalah ongkos ujroh mithil. Atau dia bisa berdiri dengan menggunakan tongkat, ya maka dia harus menggunakan tongkat dan seterusnya ya. Wis. Ketika dia tidak mampu, ya misalkan seseorang kok tidak mampu berdiri, baik berdiri dengan sendirinya atau berdiri dengan dibantu orang lain, yaitu bagaimana? Jadi misalkan dia berdiri, nanti dia akan menemukan satu masyakoh, satu kesusahan yang amat sangat berat. Misalnya kalau dia berdiri maka kepalanya pusing, dia kepalanya berkeliling, 7 keliling, pusing, tidak mampu bagaimana. Maka ketika seperti itu, yang mana ketika pusing itu yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi pusing yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Maka ketika seperti itu dia boleh sholat dengan posisi duduk. Dia boleh sholat dengan posisi duduk. Yang mana duduk ini merupakan ganti daripada berdiri. Ini sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi tadi ya. Hadis yang di situ diriwayatkan atau hadisnya Kanjeng Nabi yang mana beliau itu berkata kepada Imran bin Husain. Kanjeng Nabi mengatakan fa illam tastati' faqa'idan. Jikalau engkau tidak mampu dengan berdiri maka engkau boleh duduk dengan cara jadi sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan duduk itu bisa dengan duduk tarobu'. Tarobu' itu duduk sila seperti ya orang sila, tahu duduk sila ya. Terus kemudian duduk iftirash, yaitu duduk seperti tahiyat awal, atau duduk tawarruk seperti tahiyat akhir, atau duduk yang namanya duduk duduk ik'a yang disunnahkan. Ya, tentunya yang paling utama itu adalah duduk iftirash. Yang paling utama adalah duduk apa iftirash. Baik. Terus kemudian jikalau dia tidak mampu untuk duduk misalnya. Nah, nanti dalam duduk ini dia sujudnya tetap seperti biasa ya, dia tetap sujud. Misalnya juga dalam duduk ini, misalnya orang duduk di atas kursi, bagaimana? Nah ini, sama, duduk di atas kursi juga boleh. Duduk di atas kursi juga boleh, nggak apa-apa. Selama nanti untuk sujud, dia harus tetap sujud seperti apa adanya. Dia harus sujud seperti apa adanya. Ini tapi biasanya ya yang sulit kalau duduk di kursi malahnya. Jadi kalau duduk di kursi maka sujudnya seperti sujud apa adanya. Baik. Jikalau dia tidak mampu untuk duduk maka dia boleh tidur jadi pada lambungnya. Tidur pada lambungnya. Baik, kalau bisa pada lambung yang bagian bagian kanan. Kalau tidak bisa maka pada lambung bagian kiri. Maka Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni beliau mengatakan fa illam tastati' fa 'ala jambikal aiman mustaqbilal qiblah. Jika engkau tidak mampu untuk duduk maka fa 'ala jambikal aiman ay fa sholli 'ala jambikal aiman. Maka kamu hendaknya sholat dengan berdasarkan kepada lambungmu yang bagian kanan mustaqbilal qiblat dengan menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat, maka di situ menghadap kiblat dengan bagian wajahnya dan tubuhnya bagian depan, ya. Tubuhnya bagian depan. Baik. Terus kemudian ketika dia tidak mampu untuk duduk dengan tidur miring, jambi maksudnya itu ittija, yaitu turun miring. Jadi dengan tidur tapi dengan miring. Jikalau dia tidak mampu dengan duduk secara miring, maka dia boleh sholat dengan tidur terlentang. Tetapi nanti di bawah kepalanya dikasih bantal biar dia menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya dan bagian telapak kakinya. Jadi butunu akhmasaihi, yaitu bagian dalam daripada dua telapak kaki. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dia kok sholatnya dengan tidur miring atau dengan tidur terlentang, maka kalau dia bisa duduk untuk rukuk dan sujud, maka dia wajib untuk duduk. Jadi dia wajib duduk untuk rukuk dan sujud. Kalau memang dia mampu untuk rukuk dan sujud dengan
dengan duduk. Kalau dia tidak mampu, maka dia cukup isyarah dengan kepalanya. Jadi isyarah dengan kepalanya. Tentunya nanti ketika untuk sujud, isyarahnya lebih rendah lagi kepalanya ya. Terus jikalau dia tidak mampu isyarah dengan kepala, maka cukup dengan isyarah dengan mata. Maka cukup mampu dengan isyarah dengan mata. Maka di sini sholat itu kalau tidak mampu dengan mata, maka dia wajib membayangkan geraknya sholat dalam hati. Jadi dia wajib untuk membayangkan gerak-gerik sholat, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, itu semua dibayangkan dalam hati. Ini namanya sholat bil qalbi. Ini namanya sholat bil qalbi, itu dengan cara membayangkan gerak-gerak sholat di dalam hati. Maka seseorang muslim itu bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dia tetap wajib untuk sholat selama dia masih normal akalnya. Jadi selama dia masih normal akalnya, maka dia wajib untuk sholat. Baik. Terus musnaf mengatakan fil fardhi ing dalam sholat fardu. Maka ketika sholat fardu, baik itu sholat fardu itu merupakan sholat maktubah atau fardu kifayah atau sholat yang dinazari ya, atau sholat mu'adah atau sholatnya anak kecil ya. Jadi ma fi suratil fardhi, jadi sesuatu sholat yang fi suratil fardhi, seperti sholat mu'adah dan sholatnya anak kecil, maka itu kalau dia bisa berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Adapun sholat sunnah, maka berdiri dalam sholat sunnah itu itu tidak wajib. Seorang itu boleh untuk melakukan sholat sunnah dengan cara duduk maupun ittija. Jadi dia boleh untuk melakukan sholat sunnah dengan kondisi duduk ataupun ittija, yaitu turun miring. Toyib, sampai sekian dulu. Ini sudah hampir setengah jam lebih. Saya cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis dan kita lanjutkan besok lagi, kita masuk pada bahasan membaca Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.